Steroids in baseball, lack of a female demographic in baseball. The games are too long in both games. I don't know who would call a softball game long, but they do. So now WBSC, the joint effort of baseball and softball internationally, has instituted. Wow, gotta say, Maria Judith and Ashila Safia, perfect. Four change-ups in a row, and then she finishes with a fastball on the outside edge to pick up the very elusive striker. Dia takutnya malahan kalau nggak disiplin, sekolahnya ngedrop, nggak boleh main softball lagi gitu kan. Main softball tuh kayak belajar kayak game of life. Ini kayak kehidupan. Kalau misalnya lo bisa mateng, main softball lo bisa mateng, lo akan bisa lo akan bisa mengatasi kehidupan apapun itu di luar gitu kan. Karena kayak Semangat pagi para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC. Pada hari ini, saya ditemani oleh seorang wanita muda yang mempunyai banyak prestasi, seorang atlet yang banyak meraih juara di berbagai kejuaraan. Saya akan memperkenalkan tamu saya pada hari ini bernama Maria Maggiore Judith Batari Giri. Luar biasa, namanya panjang sekali para sahabat. Nah, panggilannya apa nih? Biasa dipanggil Judith. Wah, Judith. Para sahabat, tamu saya pada hari ini saya panggil dengan nama Judith. Judith ini seorang atlet softball. Mungkin kalian, para pemirsa, para sahabat mungkin belum tahu ya, softball apa sih, sebagian besar lah. Mungkin sebagian besar juga udah tahu. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Judith. Bagaimana Judith bisa menjadi seorang atlet nasional. Luar biasa, atlet nasional. Atlet nasional softball ikut kejuaraan, banyak kejuaraan dari tingkat nasional sampai tingkat internasional. Nah, Judith, saya mau ini nih banyak nanya nih ya, karena biar para sahabat yang mendengar kita ini tahu nih, ya biar olahraga softball juga makin populer nih. Ya. Nah, pertama mengapa ya Judith kok bisa terjun di olahraga softball gitu loh? Latar belakangnya apa waktu itu? Awalnya? Iya, awalnya. Awalnya tuh nggak sengaja sih, karena emang dari kecil itu suka olahraga. Jadi emang semua olahraga tuh diikutin, mulai dari taekwondo, bola, semua tuh diikutin sampai akhirnya ketemu softball itu karena nonton film. Jadi dulu ada film Airbat yang anjingnya main bola itu, itu kan semua olahraga dia ada, sampai akhirnya dia ada olahraga baseball. Jadi tertarik lah nyobain itu gitu kan. Terus akhirnya ada temennya papa ngasih tahu, ini nih join klubnya di sini. Akhirnya dari situ mulai dari kelas 5 SD kalau nggak salah. Join. Jadi pertama kali ikut softball tuh karena ini ya, nonton film Airbat itu ya. Ya, para sahabat itu. Makanya kita tidak pernah tahu peristiwa apapun, tapi itulah trigger Judith itu menjadi seorang atlet profesional. Nah, softball itu makanya tadi kan juga ada baseball gitu ya. Apa sih bedanya softball sama baseball itu? Jadi sebenarnya basicnya sama. Secara basic itu sama banget. Ngelempar, tangkap semuanya. Dia cuma bedanya di baseball itu bolanya lebih kecil. Segede bola tenis. Segede bola Jadi tenis. kalau yang biasa kita tahu ada New York Yankees, MLB, Red Sox, Boston Red Sox itu tuh baseball. Gitu. Jadi lapangannya lebih gede, jarak larinya lebih jauh, dan ada beberapa peraturan permainannya yang berbeda sedikit gitu. Kalau softball tuh dia lebih pendek jaraknya, jadi lebih pakai speed. Kayak gitu. Jadi iya, tapi sebenarnya sama aja basicnya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia khususnya, kalau kita sudah lebih dari umur 15 tahun itu biasanya pindah ke softball, karena di Indonesia itu untuk yang skala internasionalnya dia belum ada baseball. Baseball belum. Kalau putra baseball ada, softball ada. Jadi enak kalau di sini, kalau putra bisa main baseball, bisa main softball kayak gitu. Kalau putri softball aja.
setahu Betul. saya kan baseball itu olahraga favorit di Amerika ya. Iya, Dia betul. salah satu olahraga favorit lah Iya, selain rugby, selain American oh, football. American Iya, football sama baseball. baseball ya. Iya, betul. Luar biasa Iya. nih. Nah, kalau dulu sih saya inget tuh waktu SD ya kalau nggak salah mainnya kasti, mirip-mirip kan cikal bakal. Iya, mirip-mirip kayak gitu, cuman softball baseball lebih tertata aja gitu. Dulu waktu SD mainnya kasti gitu. Nah, jadi Yudit itu setelah nonton film itu, kemudian papa ya mengarahkan gitu ya, jadinya ya. Temennya papa. Oh, temannya Iya, papa. ngasih tahu. Kemudian masuk klub di mana tuh? Masuk klub namanya Prambors. Oh, Prambors. Iya, jadi dari dulu sampai sekarang masih Prambors klubnya di gitu. Jakarta. Jadi dia khusus ini softball. Softball baseball dia ada dua-duanya. Baseball ada. Jadi dulu tuh masuknya dari baseball dulu karena dari SD kan tangannya masih kecil, jadi dia nggak cukup buat megang bola softball. Jadi biasanya kalau iya, baseball lebih kecil ya bolanya. Jadi biasanya kalau SD itu biasanya dimulainya dari baseball dulu karena tangannya harus bisa ngelempar itu. Nah, waktu itu mulai terjun kelas berapa tadi? Kelas 5 ya? 5 SD. Kelas 5 Iya. SD. Nah, itu latihannya gimana tuh? Baseball pertama kali ikut. Baseball. Nah, setiap hari atau seminggu berapa kali? Dulu itu pertama kali klub reguler sih, klub itu biasanya latihannya seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Iya, jadi dulu itu Selasa Minggu kalau nggak salah. Latihannya setiap hari Selasa sama hari Minggu atau Jumat sama Minggu, udah lupa juga. Iya. Pokoknya ada hari Minggunya aja seminggu gitu. 2 kali. Iya, gitu pokoknya seminggu 2 kali. Cuman kalau lagi mulai pertandingan mungkin bisa jadi 3 kali persiapannya. Nah, waktu itu kan kelas 5 masuk klub, kemudian masih sekolah, terus harus latihan. Latihan ini berapa lama baseball tuh? Dulu itu pertama kali di klub paling 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam aja. Nah, itu dilakukan setelah pulang sekolah? Pulang sekolah, karena dulu inget banget jam 4 sore mulainya. Oh, jam 4 sore sampai jam 6 gitu. Iya, sampai jam 6. Nah, itu ada kendala nggak? Waktu harus sekolah, mungkin ada PR, kemudian harus latihan. Dulu waktu masih di klub aja nggak ada sih. Oh, enggak ya? Nggak ada sih, karena kayak nggak ngeganggu jadwal. Belum ngeganggu jadwal juga kan kalau pas masih di klub gitu kan. Jadi latihannya juga masih pulang pergi ke rumah gitu kan. Terus tanding, kalau tanding pun juga weekend tandingnya gitu kan. Tanding itu antar klub atau antar klub? Dulu masih antar klub. Cukup banyak ya? Klub ini baseball atau softball di Indonesia banyak? Ternyata banyak. Banyak ya? Iya, makin para sahabat ternyata banyak loh. Mungkin baru mulai kita pada belum tahu kali ya. Kalau yang di komunitas itu udah tahu banyak ya. Iya. Oh. Nah, kemudian Yudit waktu kelas 5 mulai umur berapa tuh? Atau kelas berapa mulai, serius nih ternyata ini mungkin passion saya di sini, atau ini mungkin talenta saya atau potensi saya nih jadi olahraga softball ya. Mulai kapan tuh? Mulai SMP kali ya. Waktu SMP. udah pindah ke softball. Jadi udah pindah ke softball, terus kebetulan tim sekolah, ada sekolahnya juga punya tim. Iya. Jadi dari situ main, jadi makin sering kan mainnya dari situ, terus kayaknya wah oke nih kayaknya ya ada yang bilang bakat, ada yang bilang apa macam-macam gitu kan. Saya kira kayak udah nih diterusin aja gitu kan. Akhirnya diterusin. Cuman pertama kali masuk DKI itu waktu 1 SMA. Oh, 1 SMA udah masuk tim DKI. DKI, iya. Luar biasa. Kelas 1 SMA masuk tim DKI ya. Nah, Yudit kan merasa itu mungkin bakat gitu ya. Nah, bagi Yudit sendiri, kalau kita punya bakat, apakah cukup nggak untuk kita meraih prestasi? Enggak ya? Bakat aja gitu. Bakat aja? Bakat aja enggak. Nah, para sahabat, kalau kalian punya bakat aja, nggak cukup. Nah, perlu apa juga supaya kita bisa makin berprestasi ya? Bakat kan modal utama juga sebenarnya ya. Nah, terus harus bagaimana tuh kita, apa yang harus kita lakukan? Pastinya latihan. Nah, harus latihan kan? Karena orang berbakat pasti kalah sama yang rajin. Nah, orang berbakat kalah sama orang rajin. Jadi kalau kalian punya bakat, kalian malas, pasti kalah sama orang rajin. Mungkin punya bakat udah ada 30% ya potensinya. Tinggal 70%-nya latihan. Iya, kita kalau bakat mungkin shortcut kali ya. Iya, shortcut ya. Nah, bisa lebih cepat sebenarnya kalau punya bakat terus kita rajin latihan pasti makin lebih cepat untuk mencapai prestasi. Nah, kemudian Yudit
di umur berapa? Umur yang SMA kelas 1 kan mulai masuk tim DKI. Mm-mm. Nah, itu mulai ikut kejuaraan-kejuaraan nasional. Iya, nasional. Pas itu pertama kali itu adalah di Kejurnas U19 Oh, di tahun mana tuh? 2010 itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Itu pertama kali Iya. main di tim DKI. Iya. Dan mainnya kebetulan di Jakarta. Oh, Gitu. Itu pertama kali mulai ngerasain harus ada yang dikorbanin. Gitu oh, kan, karena dikorbankan antara sekolah nah pastinya. sekolah. Dilema seorang atlet Pastinya adalah sekolah. menentukan prioritas ya. Iya, betul Nah, banget. waktu itu bagaimana cara Yudit mengatur itu semua tuh? Pastinya Pengprof kirim surat ke sekolah, Iya. ngasih tahu kalau ini kita ada atletnya, harus izin hampir seminggu karena untuk pertandingan di Iya. Jakarta. Yang pastinya nggak akan bisa sekolah selama Iya. seminggu karena pertandingannya dari pagi, kayak gitu kan. Terus kebetulan waktu SMA nilainya lagi nggak bagus-bagus banget, jadi kayak dapat warning cukup keras. Iya. Kalau misalnya mau terus dikasih izin, harus bagus nilainya, yang harus sesuai yang mereka mau lah rata-ratanya, kayak gitu kan. Nah, disitulah jadi kayak bukannya ninggalin sekolah ya, malah Iya. harus makin rajin gitu Rajin. belajarnya ya. Jadi kayak di situ mulai harus bisa ngebagi waktu, gimana harus seimbang antara atlet sama sekolahnya, kayak gitu. Nah, saat itu apa yang Yudit lakukan untuk membagi waktu itu? Maksudnya bagaimana caranya Yudit? Mungkin para sahabat di Indonesia ini mau tahu juga ya. Mungkin ada yang sekarang mengalami hal-hal yang sama. Mereka mau jadi atlet, tapi mereka juga harus menyelesaikan sekolahnya, tuntutan pendidikan. Nah, ada nggak tips dari Yudit untuk bagaimana sih cara mengatur waktu yang baik antara supaya di olahraga bisa berprestasi, di sekolah juga ya nilai juga bagus gitu. Kuncinya sih disiplin. Nah, harus disiplin. Kuncinya para sahabat disiplin. Iya. Karena bikin jadwal tuh gampang. Ngelaksanainnya yang susah gitu kan. Jadi kayak misalnya jam 4 latihan, jam 6 selesai, terus di situ ada jadwalnya bikin oke, jam 8 belajar. Ya pasti kan ada kayak aduh males nanti aja deh kayak gitu kan. Cuman kayak dari situ tuh orang tua juga ngingetin ya kayak ayo kalau kamu masih mau main softball sekolahnya harus bagus loh digituin kan, nantinya takutnya malahan kalau nggak disiplin sekolahnya ngedrop nggak boleh main softball lagi gitu kan. Masalahnya kan cinta banget nih sama softball, kalau misalnya cinta kan apapun dilakukan ya gitu kan, ya udah harus mau belajar sampai itu udah jatuh cinta sama softball ya. Iya. Sampai bimbel segala gitu kan, nambah jamnya. Nah, para sahabat, ada harga yang harus kalian bayar untuk meraih prestasi. Yudit sudah melakukan itu. Yudit punya plan, wah jam sekian, harus belajar sekian. Dan itu bukan hanya sebuah rencana, tapi yang penting kita lakukan ya. Harus dilakukan. Disiplin kan untuk melakukannya. Nah, disiplin itu harus memaksa diri kita, karena kan perasaan kita atau keinginan kita tuh malas, ya kan? Tapi kita harus maksa kan, tetap harus belajar gitu. Karena bikin rencana kan gampang. Bikin rencana gampang, melakukannya yang sulit, ya kan? Nah, tantangan terbesar bagi Yudit saat itu adalah disiplin untuk melakukan apa yang direncanakan, sehingga bisa balance antara prestasi di olahraga dan prestasi di bidang pendidikan, akademik, ya. Nah, Yudit bisa ceritakan nih prestasi-prestasi yang Yudit raih dari kejuaraan nasional sampai internasional apa aja nih? Karena saya lihat ininya, wah, saya baca Yudit, wah luar biasa nih prestasinya. Tim nasional ya, Yudit udah masuk tim nasional Indonesia ya. Wah, atlet nasional Indonesia nih, luar biasa. Para sahabat, ya silakan Yudit cerita tentang prestasi dari tingkat nasional sampai tingkat internasional. Yang aku kasih tahu yang besarnya aja ya. Karena terlalu banyak ya udah. Karena iya soalnya kan ada main antar SMA juga, ada antar universitas gitu kan. Jadi kalau mulainya itu tuh dari 2010 itu pertama kali masuk tim DKI itu Kejurnas. 2010 waktu itu berusia berapa kira-kira? 2010 tuh berarti berapa ya? 15 tahun kalau nggak salah. Masih SMA lah ya. SMA kelas 1, baru banget masuk SMA. Itu 2010 tuh Kejurnas U19.
medali emas. Iya, iya. Terus lanjut lagi di Kejurnas U19 yang 2012 itu di Manado, medali emas juga dan dapat award juga, dapat the best pitcher. Oh. Terus ke 2014 itu Kejurnas Open yang umurnya dibuka. Jadi Iya, iya. itu pertama kali ngerasain main di DKI sama senior-senior. Iya, iya. Melawan Pokoknya yang senior semua boleh main umur ya. ya, mau Nggak sampai umur pandang 40 ya. berapa main semua. Itu pertama kali nyobain di situ main sama senior, mental tuh kena banget di situ, dipaksa gitu kan kayak oh gini ya main softball gitu. Itu tuh baru 2014 emas juga. Iya, iya. Itu juga di Jakarta kejuaraannya. Setelah 2014 ini baru mulai ke filter untuk seleksi tim nasional. Oh. Untuk SEA Games 2015. Iya, nah untuk waktu SEA Games 2015 itu gagal sayangnya peringkat 4. Kita kalah di patch system semifinalnya. Oh. Tapi Yudit masuk ke itu ya? Di tim Masuk tim, nasional ya? iya, Oh, masuk waktu tim. Itu, SEA Games-nya di Singapura. Singapura 2015. Iya. Iya, itu masih mulai udah kuliah. Iya, udah Pas mulai itu, kuliah ya. Iya, udah kuliah. Pertama kali masuk tim nasional ikut main ya Iya, di pertama SEA Games. kali. Iya, itu. Terus 2015, terus 2015 itu lanjut langsung prapon. Wah, prapon. Iya. Waktu prapon itu di Jawa Barat, di Ya, Bandung. Prapon 2016 kan Jawa Barat ya? Iya, ponnya. Ponnya, Iya. Jawa Barat. 2015 praponnya itu medali perak, Iya. kalah sama Papua Barat di final. Terus di ponnya kita ngejar, 2016 kita medali emas lagi. Wah, luar biasa. Iya, jadi Dibalas ya? Dibalas, nggak boleh perak lagi, harus Iya. emas gitu. 2016 emas. Terus kalau 2017 itu Liga Mahasiswa. Oh, Terus karena kebetulan tim universitasnya nggak punya tim softball, jadi main buat universitas lain, main buat Unisba di Bandung, itu medali emas juga. Sampai 2018 itu ada Asian Games, biasanya selalu ditanyain ikut Asian Games nggak gitu kan, nggak ikut, karena waktu Asian Games itu aku lagi tesis, lagi menyelesaikan S2, itu akhirnya, itu pertama kalinya mengorbankan softball untuk studi. Iya, itu pertama kalinya mulai kebalik gitu. Kayak sebelumnya prioritas di softball. Iya, kayak tapi untuk yang pas 2018 tanggung nih gitu kan, udah mau selesai. Ya. Iya. Dan kebetulan karena dapat S2-nya juga dari beasiswa, nggak enak kalau lama-lama kalau beasiswa gitu. Jadi korbanin, nggak ikut Asian Games, tapi ikut antar universitas lagi aja gitu. Terus akhirnya yang prestasi terbesarnya itu ada di 2019. 2019 itu ikut Asia Cup. Kita peringkat 5. Wah, luar biasa. Jadi softball Indonesia. Di mana tuh Asia Cup? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, di Jakarta itu ikut Asia Cup, kita peringkat 5 se-Asia, jadi kita bisa berangkat ke Asia Oceania Olympic Qualifier di Shanghai. Oh, Shanghai. Itu pertengahan 2019. Jadi belum nyampe ke Olimpiknya, tapi untuk ikut qualifiernya aja udah membanggakan banget. Dan kualifikasi ini ya, untuk Olimpik ya. Dan itu dibilangnya sebagai prestasi tertingginya softball putri Indonesia. Itu Olympic qualifier. Jadi angkatan kita 2019 itu adalah yang pertama kali ikut Olympic qualifier di Indonesia. Dia cetak sejarah juga ya. Cetak sejarah gitu. Terus nggak lolos di situ gitu. Yang lolos adalah Australia yang ikut Olimpik. Berapa tim yang dipilih? Cuma kita itu ada 8 tim. Oh, 8 tim. 8 tim memperebutkan cuma 1 tiket. Oh, 1 tiket. 1 tiket aja ke Olimpik ke Tokyo gitu. Nah, udah dari situ akhirnya akhir tahun 2019 sebelum Covid itu kita SEA Games. SEA Games Filipina 2019 menang medali perak. Setelah berapa tahun gitu udah belum pernah masuk final lagi, baru kali itu kita akhirnya ngerebut medali perak lagi. Luar biasa para sahabat, medali perak SEA Games. Luar biasa loh. Medali itu sulit lah. Saya tuh pengurus olahraga, saya tahu bagaimana atlet itu berjuang untuk mendapat medali. Betapa tingkat nasional, tingkat SEA Games, wah itu luar biasa perjuangannya. Nah, olahraga softball itu kan olahraga tim, bergu ya. Nah, kalau Yudit sendiri main, itu ada posisinya nggak? Sebagai apa? Kan kalau di sepak bola itu ada sebagai kiper, sebagai back, sebagai penyerang, pemain tengah. Kalau di softball ada ya? Ada semua. Apa aja tuh? Ada. Supaya para sahabat tahu nih, mengenal lebih dalam olahraga softball. Biasanya yang pasti orang umum pada tahu itu pitcher.
Pitcher itu yang yang lempar. lemparnya. Yang lempar bola ya. Iya, ada pitcher terus yang Itu nangkep. yang lempar itu berarti dia lawan waktu yang mukul ya. Iya, Sama yang mukul tuh berlawanan ya. iya. Eh, Gitu. Jadi disebutnya sih kalau pitcher di saat yang lainnya lagi defense, pitcher tuh satu-satunya yang offense ngelawan yang masih si main, batternya. yang lain Iya. beristirahat, dia main. Iya, yang lainnya jaga di Oh, iya, belakang jaga. gitu kan. Terus ada pitcher, di belakangnya ada catcher. Hmm. Banyak sih, ada first base, second base, shortstop, third base, terus ada outfield yang jaga di luar, Oh, iya. ada left field, center field, sama right field. Jadi kita itu totalnya kalau main di dalam lapangan itu ber-9. Oh, 9. Satu tim 9 orang. Di dalam lapangan 9 dalam orang. lapangan. Gitu. Kalau Kemudian lagi nama cadangan defense. kira-kira berapa tuh? Macam-macam sih, biasanya kalau softball itu minimal banget kita bawa 15 orang. Oh, 15 orang. Jadi ada sekitar 5 cadangannya, Iya, minimal kita bawa 3 pitcher. Oh. Aku sendiri posisinya adalah pitcher. Pitcher yang lempar bola ya. Yang lempar pitcher, tapi mulai 2016 itu aku mulai masuk ke utility. Utility itu adalah pitcher tapi bisa bermain di posisi yang lain juga gitu. Nah, kalau sebagai pitcher itu dia harus terus di situ selama pertandingan atau dia boleh ganti posisi waktu dalam satu ini ya, satu pertandingan itu ya. Boleh ganti Oh, posisi. boleh. Iya, boleh ganti, tergantung coachnya aja ngaturnya gitu, gimana. dirubah gitu ya. Boleh. Nah, kalau sebagai pitcher itu apa? Yang dilatih itu apa tuh? Lempar bola. Maksudnya latihannya gimana sih? Saya karena suka lihat lempar gitu loh kan. Yang lawannya kan siap-siap mukul tuh ya. Iya. Pastinya otot tangan, lower. Otot tangan. Kita latihan, kalau ditanya latihannya gimana, kita latihan seperti atlet pada umumnya aja. Tapi yang pasti kita latihannya, kalau pitcher tuh latihan di pergelangan tangan, di snapnya, di jarinya, karena kita tuh ngelempar bolanya nge-spin, ada yang di spin, mungkin Tekniknya kayak itu ya. bowling ya, ada tekniknya macam-macam kayak gitu. Nah, jadi prestasi yang Judith banggakan yang medali perak itu di Filipina. Filipina. Paling bangganya. Paling bangganya Filipina ya, SEA Games. Karena SEA Games mendapat medali perak ya. Iya, mungkin karena 2015-nya gagal kali ya. Jadi waktu kita masuk final tuh sesuatu banget. Iya. Ya, luar biasa para sahabat mendapat medali di SEA Games. Nah, udah banyak cerita tentang olahraga nih. Para sahabat Indonesia, tadi kita udah banyak mendengar bagaimana perjuangan Judith di olahraga softball sehingga mendapat prestasi yang luar biasa, medali perak di SEA Games Filipina. Nah, sekarang saya akan bertanya mengenai pendidikannya. Sekarang Judith selain sebagai atlet kan juga sekolah dan kuliah. Nah, sekarang udah selesai kuliah kan ya? Udah. Nah, kemarin tuh kuliah di mana, Judith? Kemarin itu aku di London School. Oh, London School. London School Jakarta. Gitu. Ambil jurusan? Waktu S1-nya ambil Performing Arts Communication. Terus lanjut ke S2-nya di Corporate Communication. Oh, S1, S2, para sahabat, perhatikan baik-baik. Seorang atlet juga seorang akademisi, bisa kuliah sampai S2. Jadi jangan menganggap atlet itu cuma olahragawan. Ternyata Judith membuktikan bahwa selain sebagai atlet berprestasi, Judith juga bisa sebagai menyelesaikan kuliah S1, S2. Luar biasa sekali tamu saya pada hari ini nih. Nah, S2 juga dapat beasiswa ya? Iya, di diskon. Luar biasa, karena prestasi juga. Karena prestasi ngajuin. Ya, luar biasa. Jadi, para sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, prestasi kita baik di olahraga, bisa berprestasi di bidang akademik, itu luar biasa sekali. Nah, sekarang Judith udah bekerja gitu atau apa karirnya? Kebetulan waktu habis lulus S2 di 2018 langsung sebelum lulus udah kerja, jadi lanjut. Tapi ini sampai sekarang pun juga masih kerja walaupun udah lagi di tempat baru. Gitu. Tapi masih latihan softball kan? Masih ya, luar biasa. Wah, banyak aktivitasnya. Nah, sebenarnya apa sih mimpi dari Judith gitu loh? Ada nggak dulu waktu masih kecil, masih remaja, punya mimpi apa gitu loh? Punya apa ya, cita-cita atau apa sih yang Judith inginkan dalam hidup ini gitu loh? Cita-cita. Jadi apa gitu? Cita-citanya tuh dulu pengen jadi atlet pro. Atlet pro. Jadi dulu tuh bilangnya
Aduh pengen bisa main softball sampai itu jadi karir, sampai itu jadi penghasilan Iya, kayak gitu kan. Cuman kita di Indonesia itu sesuatu yang sangat sulit. Jadi makin besar kali ya, makin dewasa, makin lihat ya realistis gitu kan. Jadi makanya itulah kenapa udah disiapin sama orang tua dari dulunya kayak harus seimbang nih antara akademik sama olahraganya kayak gitu kan. Jadi ya udah gimana caranya abis prestasi di softball bisa bekerja juga tapi yang tetap apa ya bisa gimana ya kayak dulu tuh pengen sesuatu yang tetap berhubungan dengan olahraga kerjanya. Ada related lah gitu ya. Iya, tetap related sama olahraga. Dulu sih pengennya kayak gitu kan. Jadi tapi kayak aku tuh nggak ini ya berubah-berubah gitu dari kecil, dari sempet makanya kenapa masuk performing arts gitu karena dulu juga seneng seni, seneng seni juga ini juga dari kecil karena tuh dulu tuh emang dari kecil dibikinnya balance. Jadi olahraga iya, akademik iya, musik juga harus jalan juga gitu kan. Jadi otak kiri, otak kanan berfungsi baik lah ya. Iya, kayak gitu. Yang ini apa seni juga ya. Iya gitu. Jadi waktu SMA itu juga semuanya dijalanin, makanya kenapa masuk performing arts kayak gitu kan. Seneng dulu juga seneng dance juga gitu kan, seneng musik juga kayak gitu kan. Jadinya sekarang ini aku bekerja kalau misalnya lagi jadi atlet ya. Kalau ngomongin gaji segala macam itu kan aku sama seniorku di DKI khususnya sama pelatihku juga manajer dari dulu tuh selalu dibilangin kalau kita jadi atlet di sini jangan untuk cari duit, nanti nggak pakai hati mainnya gitu kan. Jadi kita jadi atlet tuh apa? Kita bonus doang jadi atlet. Kita main pakai hati. Kalau gajinya seberapa, it's okay, nggak apa-apa. Makanya kenapa atlet-atlet softball DKI itu seniorku itu semuanya punya karir di luar softball. Dan itulah yang aku ikutin. Jadi makanya mulai aku sekolah itu aku ngeliat, oh aku pengen kayak mereka. Mereka sukses di softball, tapi mereka sukses di karirnya juga. Jadi itu yang sedang aku kejar sekarang, kayak gitu. Jadi sekarang mimpi Judith apa? Karir gitu ya, maksudnya selain jadi atlet karir ya. Iya luar biasa. Jadi punya mimpi jadi mungkin punya mimpi juga jadi punya entrepreneur, punya nggak mimpi jadi entrepreneur gitu? Kebetulan aku nggak entrepreneur banget anaknya. Itu kalau papaku sendiri entrepreneur tapi aku nggak sih kayaknya. Ya karir ya jadi bisnis ini apa? Wanita karir lah ya. Wanita karir ya, tapi mungkin belum berani kali ya entrepreneur. Mungkin nanti ada saatnya. Bisa kali ya. Ketika udah merasa wah udah mampu nih. Iya bisa apalagi mungkin. Kan papa entrepreneur juga ya. Ya pasti bisa. Kalau kita punya mimpi, kita laksanakan, kita wujudkan, itu berjuang untuk mewujudkan pasti bisa. Nah, apa pesan-pesan Judith nih bagi para generasi muda ya, generasi emas saat ini yang mungkin saat ini mereka ingin punya prestasi seperti yang Judith inginkan, mereka ingin seperti wah saya mau sukses nih gitu loh. Terus tapi bagaimana ya caranya? Nah, ada nggak pesan-pesan dari Judith buat generasi muda, generasi emas saat ini? Silahkan, Judith sampaikan. Pesan-pesannya kalau dari aku paling, yang pasti yang pertama tadi disiplin. Kalau pengen nyampe sesuatu tuh harus disiplin. Kalau pengen ada hasilnya tuh harus disiplin. Jangan manja. Jangan manja. Karena semuanya itu kalau kita tanding itu udah teknik tuh cuma 10%. 90%-nya tuh mental. Jadi kalau misalnya kita mulainya udah manja-manja, udah males-malesan, nggak akan nyampe. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih paling penting, disiplin aja sama jangan manja, sama harus tekun, harus konsisten, harus tekun karena ini aku dapat masukan juga dari coachnya timnas waktu Asian Games 2018, dia itu orang Australia. Dia bilang dari semua timnas yang pernah dia ketemu, yang pernah dia latih, karena dia ngelatih bukan cuma Indonesia doang. Indonesia itu
susahnya adalah satu, mereka orangnya bagus, mereka tekniknya bagus, tapi mereka orangnya nggak konsisten. Jadi begitu mereka udah mau mencapai sesuatu yang di puncak, mereka jatuh lagi karena harus mengulang lagi, karena mereka nggak konsisten, kayak gitu. Nah, saya menulis di buku saya Bangun dari Mimpi, itu orang jadi sukses perlu Pokodivo. Pokodivo tuh apa sih? Satu tuh pertama komitmen, dia harus punya komitmen. Judith udah punya komitmen, dia dari ketika mengenal softball, dia mau jadi seorang atlet profesional. Komitmen, penting itu. Kedua konsisten. Tadi Judith juga bilang, perlu konsisten gitu loh, untuk meraih prestasi, meraih kesuksesan. Ya. Nah, Pokodivo, pertama komitmen, konsisten. D-nya disiplin. Perlu disiplin, karena kita harus memaksa diri kita untuk disiplin. Disiplin itu kadang perlu dengan paksaan. Kemudian yang terakhir itu fokus. Harus fokus. Kalau kita mau jadi atlet profesional, kita fokus di situ. Jangan, wah nanti ketemu permasalahan, ketemu problem, lari, pindah yang lain. Itu ketemu pindah lagi. Nah itu, para sahabat, kalau Anda mau sukses, pesan dari Judith adalah kita harus konsisten, disiplin, punya tekad yang kuat, tekun, gitu loh, punya mental yang kuat, jangan ya ketemu masalah langsung goyah gitu ya, tetap kuat untuk mencapai tujuannya, berhasil dan sukses. Nah, Judith punya pelatih siapa nih yang bisa waktu Judith mulai belajar, ya kan pasti ada pelatih yang berjasa lah ya di olahraga tuh ya, yang bisa Judith ingat dan Judith merasa, oh pelatih ini yang membuat saya berhasil seperti saat ini. Pelatih ada dua sih sebenarnya. Kalau misalnya pelatih yang bikin aku jadi naik ya maksudnya. Ya, langsung prestasi melejit kayak. Itu ada pelatih pitcher aku, karena kebetulan posisi utamanya di pitcher. Bukan orang Indonesia, dia orang Filipina, namanya Joy, gitu. Jadi dia yang ngebenerin semua tuh, tekniknya, apanya semua, menjadikan aku jadi bisa menjadi pitcher yang handal lah ya. Ya yang pantas lah, yang pantas masuk tim DKI itu dia gitu kan. Terus, tapi kalau untuk pelatih secara keseluruhan yang paling berjasa banget sampai aku bisa punya karir sama sekarang itu, paling aku inget itu ada namanya Mas Jarot. Ya, Iwan Jarot namanya. Kalau aku nggak ketemu dia, aku nggak akan seperti sekarang. Secara karir maupun secara punya value-nya ya, secara value-nya kita sebagai atlet gitu. Karena menurut aku dia itu yang menjadikan senior-senior aku di tim DKI atlet yang berbeda. Mereka adalah atlet yang tekniknya mateng, tapi secara mentalnya juga mateng banget. Attitude-nya juga bagus. Attitude-nya bagus, secara karir pun sampai bagus juga. Kayak gitu. Jadi Mas Jarot ini luar biasa. Iya, jadi dulu aku salah satu atlet yang agak ketutup ya, nggak kelihatan gitu kan. Aku pastinya pernah ngerasain kecoret dari tim. Aku nggak langsung masuk tim DKI, enggak. Aku pernah kecoret juga. Dan di situ aku selalu ketutup sama anak-anak lainnya yang udah pernah muncul di kejuaraan manapun itu. Mas Jarot ini yang banyak memberikan aku kesempatan. Banyak memberikan aku kesempatan main di mana. Waktu pertama kali aku masuk timnas juga. Kalau timnas kan kita ada tryout ya. Iya, luar negeri ya biasanya. Tryout cukup lama, hampir 2 minggu. Itu ke Jepang salah satunya. Disitulah kayak, nih Jepang nih, apa ya disebutnya, kiblat softballnya Asia gitu kan. Dia nomor 1. Nomor 1 di Asia tuh Jepang. Ya, iya, cuma dia yang bisa ngalahin Amerika saat ini gitu kan. Jadi disitulah di Jepang juga akhirnya di shape lebih bagus lagi sama pelatih di sana kayak gitu kan, biar pulang lebih mateng. Kesempatan-kesempatan itulah yang aku dapatkan dari Mas Jarot ini. Dan dia juga nggak hanya menasehati aku untuk masalah di lapangan, tapi di luar lapangan pun juga, di mana dia selalu ngingetin kita kalau main softball tuh kayak belajar, kayak game of life. Ini kayak kehidupan. Kalau misalnya lo bisa mateng, main softball lo bisa mateng, lo akan bisa
apa ya, lu akan bisa Iya, mengatasi kehidupan ini ya, kehidupan kerasa apapun itu di kehidupan. luar gitu kan. Karena kayak kalau Iya. misalnya lagi kena masalah apa, Oh iya, iya. kemarin gimana nih biar bisa keluar dari situasi ini gimana gitu Iya, kan. iya. Kayak gitu Jadi sih. ada filosofinya juga ya main Ada softball ya. filosofinya. Luar biasa bagi kehidupan Iya. penting itu ya. Wah, para sahabat Indonesia, softball juga ternyata punya filosofi bahwa begitu pentingnya olahraga ini tuh, begitu kita menghadapi sesuatu di kehidupan nyata kita, Judith udah belajar dari filosofi softball itu luar biasa. Nah, saat ini Judith apa aja kegiatan nih selain sebagai sebagai profesional ya, bekerja, atlet juga. Kemudian apalagi kan setahu saya ada ini juga ya, apa berkuda, lari Iya. apa itu emang mau serius jadi atlet kuda juga nih. Berkuda itu mulai dari 2020 baru Oh, aja. baru ya. Iya, karena pas itu pandemi, di mana semua event nggak ada, Iya. nggak bisa ngapa-ngapain, Iya. softball semua ditutup. Akhirnya nemu lah nih berkuda dari temen, karena temenku kebetulan dia dokternya, dikenalin ke stable-nya, terus nyobain, kok seru ya, karena kebetulan emang seneng binatang, Iya, seneng iya. banget binatang dari kecil. Iya. Jadi kuda itu adalah perpaduan yang sangat cocok gitu ya, antara olahraga dan binatang gitu. Dua hal yang aku paling senengin banget dari lahir kayak gitu kan. Terus ya udah ditekunin aja, kayak nggak tahu kenapa ditekunin, karena juga pelatihnya bilang, Dit bisa nih kayaknya, nggak dilanjutin aja. Ya udah boleh deh dilanjutin, lagi nggak ada. Pas itu lagi nggak ada apa-apa juga, belum mulai kerja profesional lagi, pas itu masih freelance doang. Terus hampir setahun latihan berkuda, ketemu sama temen yang nawarin, ini ada kuda nih, dia tapi nggak ada ridernya, mau nggak tanding pakai kuda ini gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh dari situ mulai seminggu 3 kali bisa latihan, ikutan tanding antar stable kayak gitu. Ya udah jadi nemu kesempatan yang baru. Cuman kalau jadi atlet sampai kayak softball sih kayaknya enggak ya, cuman Ya, buat hobi lah ya. hobi aja, buat fun, biar nggak jenuh. Iya. Ada pelariannya ke situ. Nah, kalau kuda kan ada ketangkasan sama kecepatan ya. Nah, itu apa ikutnya kategorinya? Jadi kalau di sini itu kan yang kita kenal tuh tandingnya ada kuda pacu. Kuda pacu. Ada itu kuda kecepatan pacu, ya. iya balapan. Balapan ya. Tapi aku lebih yang di equestrian. yang Equestrian itu ketangkasan itu ya? yang jumping. Iya, jumping. Iya, jumping sama dressage. Dressage itu yang kalau kita lihat, kita dikasih tas, kayak harus ngikutin pola-polanya gimana, dilihat presisi kudanya, presisi nggak, cocok nggak pergerakannya sama ridernya, rapi nggak naiknya, kecantikannya lah kayak gitu. Itu ikutnya 2 itu sih. Dan itu juga Judith merasa wah menemukan dunia baru ya, suka hewan, suka binatang, Itu suka olahraga. Pertama kali ngerasain individual sport sekali ya. Karena biasanya kan selama ini kan olahraga tim gitu kan. Itu bener-bener pertama kali tanding tuh ngerasain wah kayak gini ya, tanding individu. Ya di sana ya udah sendirian aja gitu. Ya paling berdua sama kudanya, timnya ya kudanya kayak gitu loh. Jadi bener-bener nggak ada siapa-siapa lagi gitu, pertama kali ngerasain kayak gitu. Beda ya? Beda antara banget. Olahraga tim dan olahraga individual. Beda banget. Ya. Nah, Judith kan tadi awalnya bercerita bahwa yang mendorong Judith untuk pertama kali mencoba olahraga softball adalah orang tua, ya. Nah, seberapa pentingnya orang tua bagi Judith? Penting banget. Penting banget. Nomor 1 itu, karena kalau nggak didukung susah ya gitu kan. Jadi itu suatu bonus buat aku karena didukung sama orang tua, karena banyak banget teman-teman yang nggak didukung itu juga ada. Jadi dia memiliki kesulitan waktu izin, waktu apa. Ini orang tua aku sangat suportif banget di situ, karena mereka udah ngelihat dari kecil aku senengnya olahraga. Jadi mereka nggak nge-push aku sih. Aku sempat ada di mana tahun 2011 itu aku memutuskan untuk berhenti dari softball. Aku nggak mau main softball lagi sama sekali. Sempat kayak gitu. Pengen fokus di hal lain aja. Cuman kayak mereka yang bener-bener maksa sampai agak marahin ya pas itu bentuknya kayak kenapa kayak gitu? Kenapa nggak diterusin aja gitu kan? Mereka yang nggak ngebiarin, sempat
ngasih support lagi. Agak nyogok kali ya pas itu kan kayak, ayo mau dibeliin apa, mau dibeliin alat baru, mau apa gitu kan, ada kayak gitunya. Jadi dan di situ aku terima kasih mungkin kayak kalau dulu aku keluar ya nggak jadi seperti sekarang, nggak tahu sekarang jadi apa gitu kan, karena menjadi atlet tuh sesuatu yang nggak semua orang bisa, nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu gitu kan. Jadi di saat aku bisa jadi atlet yang 100% didukung sama orang tua itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan gitu. Luar biasa. Kalau itu bilangnya I'm blessed kali ya, kayak beruntung banget bisa kayak gitu. Gitu. Nah, para sahabat Indonesia, dimana Anda berada, pengorbanan orang tua, dukungan orang tua, support dari orang tua bagi seorang anak itu luar biasa. Jadi kalau Anda masih punya orang tua, beruntunglah Anda bahwa orang tua Anda pasti memberikan support bagi Anda. Ya. Dan bagi orang tua, anak Anda juga perlu support dari Anda. Judith sudah bercerita bagaimana orang tuanya memberikan dukungan penuh, 100%, mungkin lebih dari 100%, sehingga Judith bisa berprestasi dengan baik saat ini. Jadi seorang atlet, jadi seorang profesional, banyak hal yang bisa dilakukan karena dukungan orang tua. Jadi bagi orang tua, saya mengajak, mari kita dukung anak kalian. Kalau kalian punya anak, silahkan dukung apapun potensi anak Anda. Mereka perlu dukungan Anda, mereka perlu support dari Anda. Perlu waktu, perlu tenaga, perlu perhatian dari orang tua. Mungkin kadang-kadang perlu dana juga ya. Perlu dana, perlu berkorban karena pastinya diomongin sana sini juga. Ada lah pasti kayak gitu omongan kayak, ini anaknya main olahraga mulu nih, otaknya gimana gitu. Ya itu salah satunya yang bikin aku sekolah sampai S2 untuk mematahkan. Jadi untuk mematahkan mitos itu, buat seorang atlet bisa kuliah sampai S2. Ya, ada ini nggak keinginan S3 malah? S3 enggak, tapi sempat kepikiran S2 lagi, ngambil yang lain. Iya. Kebetulan hampir banget kemarin udah mau daftar, cuman tiba-tiba dapat pekerjaan yang sekarang, jadi yaudah nanti dulu deh gitu. Jadi para sahabat, ya, sekali lagi Judith mematahkan mitos bahwa seorang atlet tidak bisa berhasil di akademis. Judith berhasil menjadi seorang yang lulus S2 dan malah sekarang mau kuliah S2 lagi, tidak yang lain. Amin ya, semoga ada waktunya, mudah-mudahan tercapai kesempatannya ya. Cita-citanya. Nah, bagi para sahabat Indonesia, silahkan kalau Anda suka dengan video ini, acara Gemar ini Generasi Emas Berkarya, saya selalu mengajak anak-anak muda untuk diajak ngobrol, bercerita, memberikan inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia dimanapun berada, bagaimana mereka penuh perjuangan, mereka penuh dengan tangis, air mata untuk mencapai keberhasilan. Jangan kalian lihatnya saat ini udah berhasil gitu loh. Lihatlah bagaimana mereka proses, bagaimana jadi bercerita perjuangannya, sempat dicoret jadi tim, kemudian berhasil masuk tim lagi. Luar biasa perjuangannya ya. Saksikan saya di channel YouTube Denny Widya CBC dengan bintang tamu yang lain, narasumber yang lain. Kalau Anda suka silakan subscribe, like, berikan komen dan share video ini kepada anak-anak muda dimanapun berada, biar mereka mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari para narasumber saya. Terima kasih Judith sudah hadir di Gemar Generasi Emas Berkarya. Ya, mudah-mudahan banyak orang makin terinspirasi dan banyak orang mengenal olahraga softball ya. Juga karena olahraga ini sudah mempopulerkan, Indonesia juga dapat medali perak di SEA Games. Ya, saya akhiri video kali ini bersama bintang tamu saya, Judith. Semangat pagi.